Selamat malam Ibu Bapak, Saudara, dan juga anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Hari ini Tuhan izinkan kita bersekutu di dalam persekutuan doa Rebon. Dan bersama dengan kita ada Mas Redi. Beliau bukan hanya akan mengiringi, tapi juga akan memberikan persembahan pujiannya untuk Tuhan. Karena itu mari bersama-sama kita satukan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam persekutuan doa Rebon dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Mengawali persekutuan doa Rebon malam hari ini, kita akan datang kepada Tuhan untuk menyatakan syukur dan terima kasih kita. Kita pujikan bersama, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Kita ulangi sekali lagi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh sebagaimana pujian yang baru saja kami nyanyikan ya Tuhan. Demikianlah ungkapan syukur kami tentang betapa luar biasanya kasih-Mu dalam kehidupan kami. Sebab Engkau Allah bukan saja berkenan menciptakan kami, tapi Engkau juga berkenan untuk memelihara kami dan mencukupkan kami dengan segala yang kami butuhkan. Dan hal itu salah satunya kami rasakan di dalam persekutuan doa Rebon malam hari ini. Sebab ketika Tuhan izinkan kami untuk bersekutu, Tuhan bukan saja ingatkan kepada kami bahwa kami telah dipersekutukan sebagai keluarga Allah, tetapi Tuhan ingatkan kami kalau Tuhan senantiasa memberikan kekuatan bagi kami melalui kebenaran firman yang Tuhan akan senantiasa sampaikan di dalam setiap kali kami mengadakan persekutuan doa. Dan itu juga yang Tuhan izinkan kami rasakan di malam hari ini. Karena itu dengan menyadari akan segala keterbatasan kami mohon kepadamu Allah, kuasailah kami semua dengan Roh Kudus, supaya kami dimampukan untuk mengerti kehendak-Mu dan dimampukan juga untuk melakukannya. Dan besertalah senantiasa dengan kami di dalam persekutuan doa Rebon malam hari ini, dari awal sampai akhir, sehingga semua yang kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu.
Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan lebih lagi menyiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita pujikan Pulo Sampun Sioko. Kulo sampun siyoga Gusti sumadyo nampeni sabda moyo. Kulo sujud manembah Gusti marak ngapiyantoro sameniko. Mugi Gusti maringi berkah dumateng kawula ing samangga. Kawula cuma wis ing manah samekta ing gati. Sabda datane wagingse saking mula buka ugi samenika wasalaminyo sabda patuko wonten kula sampun siyaga nampi sabda moyo. Manah kula sampun siyaga nampi sabda moyo. Ibu, bapak, saudara, dan juga anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan belajar bersama kebenaran sabda Allah yang terambil dari Injil Matius pasal yang ke-8, ayat 1 sampai 4. Matius 8 ayat 1 sampai 4. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop ini judul, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Demikian bunyinya. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikianlah bacaan kita saat ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau merenungkan firman Tuhan dan yang juga mau melakukannya. Haleluya. Ibu, bapak, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sudah 1 tahun ini kita hidup di masa pandemi. Dan itu artinya sudah 1 tahun juga bahkan lebih kita terhalang untuk melakukan tindakan-tindakan yang sebelumnya di masa pandemi dapat dengan leluasa kita lakukan. Salah satu yang saya maksudkan adalah tindakan menyentuh orang lain.
Sebab di dalam protokol kesehatan kita diingatkan untuk kita menjaga jarak dengan orang lain demi dapat menjaga diri kita dan menjaga orang lain dari penularan COVID-19. Dan itu artinya kita pun diharapkan untuk tidak bersentuhan secara fisik dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, padahal saudara, di dalam kita berelasi dengan orang lain, hal yang berhubungan dengan sentuhan fisik itu memiliki makna positif yang sangat banyak. Sebab menyentuh itu merupakan bahasa tubuh yang paling ramah. Menyentuh itu merupakan bahasa tubuh yang paling tidak agresif. Orang yang menyentuh pasti tidak akan mencengkram. Bersamaan dengan itu, orang yang menyentuh juga tidak akan menghindarkan orang lain dari dirinya. Bahkan ketika seseorang mau menyentuh orang lain, itu artinya dia mau menerima orang lain apa adanya, mau menghargai kondisinya, mau menunjukkan kepedulian kepadanya, bahkan mau menunjukkan kasih kepada orang yang disentuhnya. Nah, atas kenyataan yang seperti itu, seorang pakar psikologi yang namanya Gary Chapman mengatakan bahwa sentuhan fisik itu merupakan salah satu dari 5 bahasa cinta yang ada. Nah, makna positif dari menyentuh yang seperti itu juga yang dimengerti benar oleh Yesus. Karenanya ketika Yesus melakukan pelayanan kepada orang lain, terutama pelayanan kesembuhan, Yesus juga terkadang menyentuh orang yang sakit. Hal itu salah satunya bisa kita ketahui ketika Yesus menyentuh orang kusta, sebagaimana yang kita baca dalam bacaan saat ini. Sebab di ayat yang kedua dan ketiga di sana dikatakan, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah atau menyentuh orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Nah, bagi kita yang hidup di zaman sekarang, sikap Yesus yang berkenan menjamah atau menyentuh orang kusta itu merupakan sikap yang sangat bisa dimengerti. Tetapi tidak demikian halnya dengan orang Yahudi yang hidup di zaman Yesus. Sebab sakit kusta itu dimengerti sebagai sakit yang berbahaya dan menular. Siapapun orang yang terkena kusta, dia harus disingkirkan dari komunitas, dia harus disingkirkan dari lingkungan orang-orang sekitarnya. Terkadang bahkan dia harus menyendiri di luar kota sampai akhirnya dia sembuh. Tetapi hal itu tidak kemudian serta-merta membuat orang kusta bisa diterima lagi oleh masyarakat. Orang kusta itu akan kembali diterima di lingkungan masyarakat setelah imam menyatakan kalau dia tahir. Caranya orang kusta itu harus menghadapkan dirinya kepada imam, dan ketika imam menyatakan dia sembuh atau dia tahir, dia harus memberikan persembahan korban sebagaimana peraturan yang telah disusun Musa, itu nanti bisa saudara baca di Imamat 14. Tetapi kalau ketika dia memperlihatkan diri kepada imam, dan imam mengatakan bahwa dia belum tahir, maka orang kusta itu harus kembali menyingkirkan dirinya dari lingkungan masyarakat, demi dia tidak dapat menularkan penyakitnya kepada orang lain. Nah, Yesus sebagai orang Yahudi, yang hidup di tengah masyarakat Yahudi, yang juga menghidupi peraturan-peraturan Yahudi, tentu tahu persis hal itu. Tentu tahu persis bahaya menyentuh orang kusta. Karena itu pertanyaannya, kenapa Yesus perlu menyentuh orang kusta ketika Yesus menyembuhkan dia? Padahal di dalam kisah yang lain, kadang kita juga mendapati bahwa Yesus bisa menyembuhkan orang yang sakit tanpa ada sentuhan fisik. Salah satunya ketika Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum.
Saat itu ada seorang perwira yang datang kepada Yesus dan mengatakan kalau hambanya sedang sakit keras di rumah dan dia memohon agar Yesus menyembuhkannya. Yesus yang mendengar permohonan itu segera merespon kepada perwira tadi dengan berkata, "Oke, ayo kita pergi ke rumahmu untuk menyembuhkan dia." Tapi perwira itu berkata kepada Yesus, "Tidak usah. Kamu berkata saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh." Dan benar, karena Yesus melihat sebegitu besar iman dari perwira Kapernaum itu, maka Yesus berkata, "Saat ini juga hambamu sembuh." Hamba perwira itu yang ada di rumah perwira itu sembuh tanpa Yesus datang mendekat apalagi menyentuhnya. Nah, kenapa kepada orang kusta Yesus tidak melakukan hal yang sama? Padahal Yesus bisa mengerjakannya. Tentu saja saudara yang dikasihi Tuhan, alasan yang pasti terkait dengan pilihan Yesus untuk menyentuh orang kusta itu hanya Yesus sendiri yang tahu. Tapi kalau di awal tadi kita membahas bersama bahwa menyentuh itu juga merupakan salah satu bahasa kasih. Dengan menyentuh, orang yang disentuh itu merasa diri dihargai, diterima, dan dia dikasihi. Agaknya itu juga yang merupakan salah satu alasan kenapa Yesus perlu menyentuh orang kusta itu. Apalagi di dalam bacaan kita tadi disebutkan kalau orang kusta itu terlihat memiliki kepasrahan diri yang sungguh. Dia sadar benar dengan kondisinya. Karenanya sekalipun saat itu dia berharap sembuh, tapi dia memberi kebebasan kepada Yesus. Apakah Yesus mau menyembuhkan dia atau tidak? Dan itu terlihat dari pernyataan si orang kusta yang berbunyi, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Dengan kata lain, di dalam permohonannya itu, si orang kusta tadi pasrah. Kalau Yesus memang mau menyembuhkan, ya dia berterima kasih. Tapi kalau Yesus tidak mau menyembuhkan dia, ya dia juga tetap bisa menerima apa adanya. Apalagi memang stigma dalam kehidupan masyarakat pada saat itu menyebutkan kalau orang kusta itu sulit untuk sembuh. Tetapi bagi Yesus, kepasrahan orang kusta yang seperti itu bukan hanya menunjukkan kalau dia memberi kebebasan kepada Yesus mau menyembuhkan dia atau tidak. Tetapi Yesus melihat bahwa di dalam kepasrahannya itu ada perasaan diri kalau dia tidak berharga. Dia sudah menilai dirinya sebagai orang yang tidak berarti. Karenanya kepada orang yang memiliki sikap seperti itu, Yesus perlu membesarkan dia. Yesus perlu mengingatkan dia, siapapun dia tetap berarti di hadapan Allah. Dan itu diperlihatkan oleh Yesus. Bukan hanya ketika Yesus merespon permohonan orang kusta tadi dengan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Tetapi juga ketika Yesus berkenan menyentuh orang kusta itu. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana respon si orang kusta itu? Ketika Yesus bukan hanya berkenan menyembuhkannya, tapi juga berkenan untuk menyentuhnya. Apakah dia gembira dengan luar biasa? Ataukah dia cukup kaget karena hal itu sama sekali tidak pernah dia pikirkan? Kita tidak mengetahui seperti apa respon dari si orang kusta itu. Tapi kalau kita mencoba melihat dari sisi hati yang terdalam, apalagi hal itu diperlihatkan oleh Yesus atau dilakukan Yesus di hadapan orang banyak yang baru saja turun dari bukit setelah mendengar khotbah Yesus di bukit. Rasanya kita mendapati bahwa ketika Yesus berkenan menyentuh orang kusta itu, ada perasaan luar biasa bahagianya dalam diri si kusta. Dia bukan saja diterima oleh Yesus, tapi dia juga dipulihkan oleh Yesus. Bahkan seolah dia dijunjung tinggi oleh Yesus. Sebab Yesus mau tunjukkan kepada dirinya dan kepada orang banyak bahwa orang ini berharga di mata Allah. Nah, hal yang sama sebenarnya juga menjadi tujuan Yesus ketika Yesus melakukan itu di hadapan banyak orang. Yesus mau kasih tunjuk kepada orang Yahudi yang lain
bahwa orang kusta ini, sekalipun secara peraturan memang harus disingkirkan sampai akhirnya dia dinyatakan tahir, tapi bukan berarti dia orang yang tidak bernilai. Bukan berarti dia tidak ada sehingga harus disingkirkan. Dia tetap orang yang bernilai. Karena itu kepada mereka kita harus menyentuhnya, menganggapnya orang yang baik, orang yang berharga di mata Allah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana orang kusta tadi, yang terkadang merasa diri tidak bernilai, yang terkadang sudah merasa putus asa dengan sakit yang dideritanya, yang terkadang sudah tidak sanggup lagi dengan stigma yang ada di lingkungan masyarakat yang membuat dia harus disingkirkan. Hal yang sama juga seringkali terjadi dalam kehidupan kita, terutama kita yang pernah terpapar COVID. Kalau kita mau jujur, sebagai orang yang menderita COVID, kadang kita merasa kalau diri kita itu membahayakan orang lain. Bahkan sekalipun secara medis kadang kita sudah dinyatakan kalau kita itu negatif hasil swabnya, kita sudah dinyatakan kalau kita ini sehat. Tapi hal itu tidak serta-merta membuat kita sanggup untuk kembali berelasi di tengah komunitas. Kita masih menganggap bahwa diri kita pembawa virus yang bisa menularkan itu kepada yang lain. Nah, situasi itu yang terkadang membuat kita tidak lagi sanggup untuk menapaki hari-hari ke depan. Menyikapi hari-hari ke depan tidak lagi dengan semangat yang sama sebelum kita terpapar COVID. Nah, dalam situasi yang seperti itu, Yesus berkenan untuk menyentuh kita. Tentu saja sentuhan yang dilakukan Yesus tidak secara langsung, sebagaimana yang dilakukan Yesus kepada orang kusta tadi. Tapi Yesus menyentuh kita melalui banyak cara. Melalui berbagai peristiwa yang kita hadapi. Melalui kasih sayang dan perhatian dari keluarga kita. Dari orang-orang sepersekutuan kita. Dari lingkungan sekitar kita. Dari firman-firman yang terus kita dengar. Dari puji-pujian yang terus saja kita lantunkan. Itu juga adalah cara Yesus menyentuh kita. Dengan harapan kita dimampukan untuk bangkit lagi. Kita dimampukan untuk meyakini bahwa kita bernilai dan kita layak untuk berelasi dengan orang lain. Tapi selain itu, sebagai orang yang sudah disentuh Yesus, Yesus pun ingin kita menyentuh orang lain. Tentu saja dalam masa pandemi, sentuhan yang kita lakukan kepada orang lain tidak lagi sentuhan secara fisik karena itu dilarang. Kita harus menjaga jarak dengan orang lain. Tapi kita bisa menyentuh mereka melalui perhatian kita, kata-kata motivasi yang bisa kita lakukan. Apalagi Gary Chapman mengatakan bahwa bahasa cinta ada 5. Bukan saja dengan menyentuh secara fisik, tapi dengan pelayanan, dengan pemberian, dengan kata-kata yang bermakna, dan juga dengan quality time atau waktu yang berkualitas. Ketika kita mau memberikan sedikit saja waktu kita, apalagi yang kita miliki untuk mendukung orang lain. Ketika kita mau menyediakan telinga kita untuk mendengar keluh kesah mereka. Ketika kita melayani kebutuhan mereka, secara tidak langsung mereka sudah disentuh oleh kita. Pertanyaannya, mau atau tidak kita disentuh oleh mereka? Sebagai orang yang sudah disentuh oleh Yesus, siapkah kita menyentuh orang lain? Apapun jawaban kita, sentuhan merupakan salah satu bentuk dari bahasa cinta. Saat ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Mas Redi. Betapa ku mencintai di dalam hidupku ini, tak pernah sendiri
jalani hidup ini selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Oh, betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Terima kasih Mas Redi yang telah memberikan persembahan pujiannya. Biarlah melaluinya kita senantiasa diingatkan bahwa Tuhan berkenan untuk menyentuh kita, menyentuh hati kita. Dan kita pun harus menyentuh hati orang lain. Mari kita siapkan diri kita untuk bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan untuk mengucapkan syukur dan terima kasih kami. Karena sebagaimana firman yang baru saja kami terima, disitulah Tuhan ingatkan kepada kami bahwa Tuhan adalah pribadi yang senantiasa berkenan untuk menyentuh kami. Sekalipun kami adalah makhluk yang fana, yang hina, yang penuh dosa,
Dan Engkau adalah Tuhan yang penuh dengan kuasa, suci dan mulia. Tapi Engkau berkenan untuk menyentuh kami. Bahkan Engkau berkenan untuk senantiasa hadir dalam hidup kami. Sungguh Tuhan, ketika kami mengingat akan sentuhan-Mu melalui berbagai peristiwa kehidupan yang kami alami, sudah seharusnya kami tidak mengkhawatirkan segala sesuatu. Entahkah hal yang berhubungan dengan kondisi fisik kami, stigma-stigma masyarakat terkait dengan kami, ataupun perjalanan kehidupan kami ke depan yang sama sekali kami belum mengetahuinya. Karena sentuhan Tuhan bagi kami itu sudah lebih dari cukup. Di dalam sentuhan-Mu kami diterima, kami dihargai, kami dipulihkan, dan kami dicintai. Karena itu Tuhan, jikalau pada saat ini ada dari kami yang sedang bergumul dengan sakit, terutama karena COVID-19, kiranya sentuhan-Mu menguatkan kami, untuk kami tidak berputus asa di dalam menjalani proses isolasi mandiri atau di dalam kami menjalani proses perawatan di rumah sakit. Tetapi biarlah sentuhan-Mu menguatkan kami untuk kami terus memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Sebab di dalam Engkau Tuhan tidak ada yang mustahil untuk kami bisa merasakan kesembuhan. Dan kalau ada dari kami yang saat ini sedang merasakan kedukaan karena kami ditinggal oleh orang-orang yang kami kasihi, kiranya sentuhan Tuhan membuat kami terhibur, membuat kami dikuatkan untuk kembali menata hidup kami ke depan. Sebab masih banyak tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami selesaikan. Dan kalaupun ada dari kami yang saat ini memiliki pergumulan yang berat, bahkan kami merasa tidak kuat lagi untuk melanjutkan perjalanan kami, kiranya sentuhan-Mu dalam diri kami memampukan kami untuk bangkit kembali, menapaki kembali pesiarahan hidup kami. Sebab sekalipun saat ini kami menangis, tetapi kalau kami tetap berjalan maju sambil menabur benih, niscaya satu ketika kami akan pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Dan kami meyakini itu akan terjadi karena itu adalah janji Tuhan untuk kami. Dan pada saat ini juga kami tidak lupa berdoa bagi anak-anak kami dalam setiap pergumulan mereka. Kiranya Tuhan kuatkan mereka untuk mereka tetap setia, menjaga kekudusan, belajar berproses dengan fase-fase kehidupan yang sedang mereka jalani. Karena kami meyakini benar, apapun yang sedang mereka hadapi, di tengah tanggung jawab mereka mengenyam pendidikan, semuanya Tuhan pakai untuk mempersiapkan diri mereka memiliki masa depan yang penuh dengan kemenangan. Bagi bangsa dan negara kami yang tidak ada habisnya berupaya untuk dapat mengatasi pandemi COVID-19 ini dengan berbagai hal yang sudah dilakukan, kiranya Tuhan berkati. Tuhan dengar ratap dan harap kami, sehingga kami segera dapat menyelesaikan pandemi ini dan melangkah dalam kehidupan yang lebih baik. Itulah doa dan permohonan kami. Kami sadar benar banyak dosa dan kesalahan yang kami lakukan di dalam persekutuan doa malam hari ini. Karena itu kami mohon ampun. Dan kalau setelah ini kami akan melakukan aktivitas kami yang lain, pimpin dan berkati kami. Supaya dimanapun kami berada, kami senantiasa dapat merasakan sentuhan kasih Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan akhiri persekutuan doa Rebon malam hari ini. Kita pujikan Jalan Hidup Tak Selalu. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal, di atasnya membusur langit kasih yang kekal. Habis hujan tampak langit bagai janji yang teguh, di balik duka menanti langit kasih Tuhanmu.
lamun prahara antreja peteng dedet limengan yakino terus sing wartoyo datenging pitulungan rumentahing siye Allah cenaning kawasanyo awet Gusti ngandika ojo sumlang ing driya bibar Jawa mijil kuwa mengku janji prasetyo sasising sisa ngantyo lumunging senjeng Gusti. Sekarang saudara undurlah dari tempat ini, kembalilah ke tempat saudara-saudara berasal. Teruslah menjadi saksi Kristus yang mau menyentuh orang lain karena kita sudah merasakan sentuhan kasih Tuhan. Dan sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinarkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.